Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari Mbak Tiara Nur Rahmawati dan saya sendiri Melin Ermawati akan memaparkan materi presentasi kami yang berjudul Penerapan Tujuan Laboratorium. Di pembahasan kali ini kami akan menyampaikan satu, pengertian manajemen laboratorium, pengertian laboratorium menurut ahli, C. Penerapan tujuan laboratorium. Yang pertama, pengertian manajemen laboratorium. Pengertian manajemen laboratorium, kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan arti aslinya yaitu tempat bekerja, khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap. Ada fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya. Pengertian manajemen menurut para ahli. Ilmu Pendidikan dan Rubiman tahun 1999 bahwa laboratorium merupakan prasarana, sarana, dan mekanisme kerja yang menunjang materi pelajaran melalui pengalaman langsung dalam membentuk keterampilan, pemahaman, dan wawasan dalam pengajaran serta dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Menurut Abin SM tahun 1978 menyatakan bahwa laboratorium adalah unit sarana utama dan sumber daya dasar jurusan atau program studi yang meliputi tenaga pengajar di bawah bimbingan seorang guru besar atau tenaga pengajar yang keahliannya dipandang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian pada masyarakat dalam bidang kependidikan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk itu. Pentingnya pengelolaan laboratorium itu mencakup hal satu, memelihara kelancaran penggunaan laboratorium, 2. Menyediakan alat atau bahan yang diperlukan, 3. Membuat format peminjam, 4. Pendokumentasian atau pengarsipan, 5. Peningkatan laboratorium. Terima kasih Mbak Melin atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan tujuan laboratorium. Menurut Sudaryanto tahun 1998 menyatakan bahwa peranan dan fungsi laboratorium ada 3, yaitu sumber belajar, metode pendidikan, serta sarana penelitian. Yang pertama ada sumber belajar, artinya laboratorium dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, serta psikomotor. Yang kedua ada metode pendidikan, yang meliputi metode pengamatan serta metode percobaan. Yang ketiga ada sarana penelitian. Tempat dilakukannya berbagai penelitian dapat terbentuk pribadi peserta didik yang bersikap ilmiah. Yang selanjutnya, tujuan penggunaan laboratorium bagi peserta didik. Yang pertama, mengembangkan keterampilan, yaitu dengan pengamatan, pencatatan data, penggunaan alat, serta pembuatan alat sederhana. Yang kedua, melatih bekerja cermat serta mengenal batas-batas kemampuan pengukuran laboratorium. Yang ketiga, melatih ketelitian mencatat dan kejelasan melaporkan hasil percobaan. Yang keempat, melatih daya berpikir kritis, analitis melalui penafsiran dan eksperimen. Yang kelima, memperdalam pengetahuan. Yang keenam, mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, melatih merencanakan dan melaksanakan percobaan dengan menggunakan alat-alat dan bahan yang ada. Yang kedelapan, memberikan pengalaman untuk mengamati, mengukur, mencatat, menghitung, serta menerangkan dan menarik kesimpulan. Laboratorium yang pertama memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan hal yang terpisah. Yang kedua,
memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa dan siswa. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah. Yang keempat, menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari kebenaran. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu mahasiswa dan siswa sebagai modal ilmiah. Yang keenam, memupuk dan membina rasa percaya diri untuk proses kegiatan kerja laboratorium. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen laboratorium atau laboratory management adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Beberapa alat-alat laboratorium yang canggih dengan staf dan profesional yang terampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik jika tidak didukung oleh adanya manajemen laboratorium yang baik. Oleh karena itu, manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium sehari-hari. Tujuannya yang pertama, mengembangkan keterampilan. Yang kedua, melatih bekerja cermat serta mengenal batas-batas kemampuan pengukuran laboratorium. Yang ketiga, melatih ketelitian mencatat dan kejelasan melaporkan hasil percobaan. Yang keempat, melatih daya berpikir kritis analitis melalui penafsiran eksperimen. Yang kelima, memperdalam pengetahuan. Yang keenam, mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, melatih merencanakan dan melaksanakan percobaan. Yang kedelapan, memberikan pengalaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.